Oke semuanya, jumpa lagi sama aku di Netku. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membagikan kepada kalian mengenai pembaruan dari program bot Telegram Tokoshop yang udah kita buat sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjut saya bakalan masuk terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bot yang mengalami pembaruan adalah Tokoshop ya. Nah, setelah masuk kalian bakal lihat halaman tampilannya udah baru. Bagian atas ini ada slogan dimana kalian harus fokus pada marketing. Kemudian di bagian atasnya lagi, di bagian kedua menampilkan saldo DigiPlus, jadi kalian gak perlu repot-repot untuk buka tutup DigiPlus. Dan di sini juga menampilkan saldo Netku ya. Kalau belum tahu fungsi saldo Netku buat apa, saldo Netku itu buat membeli produk yang dijual oleh Netku. Misalnya ketika toko kalian menggunakan PPOB2 yang ini dari Netku, kalian belinya pakai saldo sebagai modal. Kemudian ini saldo toko. Nah, untuk saldo toko ini sifatnya ketika ada pelanggan kalian deposit ke bot misalnya. Nah, mereka menggunakan payment gateway dari Netku Merchant atau payment bersama gitu. Nanti masuk ke sini dia. Ini dananya dapat kalian cairkan setelah clearing 3 hari. Bisa ditransfer ke rekening bank atau e-wallet ya. Nah, bagian di bawah ini ada terdapat sebuah deskripsi untuk melihat apakah bot kita ini mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi banyak-banyak transaksi aja biar bot kita bisa mengalami keuntungan. Cara perhitungannya di sini jumlah keuntungan yang kalian dapatkan, jumlah transaksi, pokoknya jumlah keuntungan yang kalian dapatkan dikurangi biaya server. Ini kan biaya servernya itu ada sekitar 28.000 ya per bulannya. Jadi kalau kamu melebihi 28.000 per bulan jadi untung, kalau kamu masih kurang berarti enggak untung. Nah, untuk fitur lain yang diupdate di sini menunya udah berubah ya. Kalau sebelumnya menunya banyak banget, sekarang menunya udah berkurang. Bagian yang paling berubah di sini histori penjualan. Nah, di bagi histori penjualan ini ada menu di atasnya ini menampilkan catatan 12 bulan terakhir. Jadi yang ditampilkan bukan yang 90 hari terakhir melainkan 12 bulan terakhir. Nah, menu awalnya ini adalah transaksi DigiPlus. Kalian juga bisa berpindah dari transaksi DigiPlus ke Netku atau di produk toko. Masing-masing beda ya. Nah, sekarang kita masuk ke DigiPlus terlebih dahulu. Ini catatan selama 12 bulan terakhir. Jadi 12 bulan terakhir itu maksudnya bukan 12 bulan ke belakang, tapi tahun ini akan dihitung sampai akhir bulan maksudnya. Jadi awal tahun sampai akhir bulan berapa banyak transaksinya. Awal tahun sampai akhir tahun. Ini saya baru menghasilkan 5 transaksi, total dibelanjakan itu sekitar 5.750 ya. Itu total akumulasi uang yang udah dibelanjain ke DigiPlus-nya udah itu berapa. Terus penghasilan yang kita dapatkan. Jadi kan ketika kita menjual produk DigiPlus kita udah mengatur margin keuntungannya berapa. Nah, penghasilannya di sini akan muncul berapa dari total transaksi. Jadi saya dapat dari 5 transaksi saya dapatnya 69.000 ya, 69 rupiah gitu. Bagian bawah ini udah diedit ya. Kalau yang sebelumnya padat banget, sekarang jadi lebih ringan. Lebih ringan ya, lebih ringkas. Di sini kalian bisa lihat di sini harga awal, harga produk awalnya berapa, terus harga jualnya berapa. Jadi kita bisa langsung melihat berapa sih keuntungan per transaksi yang kita jual. Di sini bisa melihat SN juga nih. Oke, untuk fitur transaksionalnya udah ada. Kemudian fitur kedua yaitu deposit member. Nah, ini adalah catatan transaksi member yang dimana mereka melakukan top up di bot kalian ya. Jadi kalian menyimpan uangnya entah mau diputarin ke DigiPlus kembali atau
di tap open ke netku pulsa biar user kamu bisa membeli PPUB2, ya bebas sih sebenarnya. Nah ini jumlah pengguna aktif. Jumlah pengguna aktif ini adalah jumlah pengguna yang dimana saldonya itu lebih dari Rp1.000. Kemudian ada total saldo. Nah total saldo ini adalah akumulasi total dari jumlah saldo yang ada di akun member kalian. Jadi hati-hati kalau member kalian itu punya banyak saldo, dia bisa beli produk. Jadi wajib hati-hati, jangan sampai ada yang punya saldo ilegal. Terus jumlah spending ya. Ini jumlah spending ini merupakan akumulasi total dari berapa banyak uang yang udah dibelanjakan oleh member kalian. Misalnya mereka top up 20.000, terus dia belanja 20.000, maka semua catatannya akan muncul di sini. Nah ini adalah akumulasi total, jadi seluruh user dicatat jadi satu. Ini bisa sampai miliaran ini kalau di sampai akhir bulan biasanya ya. Nah di bawah ini terdapat siapa aja sih yang deposit ke program bot kita. Ini biaya fee-nya berapa, metode payment-nya via apa, di sini ada. Netku kan mendukung 3 jenis payment, pakai Tokopai, kalian bikin sendiri payment gateway-nya, atau pakai Tripay, atau juga pakai Netku Pulsa tuh, Netku Pulsa atau merchant Netku. Jadi kalian nggak perlu lagi daftar payment gateway, semuanya udah otomatis ya. Ketika mereka top up saldo, nanti saldonya bakalan otomatis terkonfirmasi, atau bahkan bisa juga pakai transfer manual. Jadi kalian store rekening di bot, begitu ada orang top up dia harus transfer ke rekening kalian, habis itu kalian harus konfirmasi gitu. Oke, di bagian perubahan lainnya itu adalah di bagian riwayat saldo ya. Riwayat saldo ini kan sebelumnya bermasalah nih, ini udah saya perbaiki. Bila ada pembelian pulsa misalnya kan di sini saldo netku kalian terpakai karena ada user yang membeli produk. Nah di sini bakalan ditampilkan. Nah ini harga sebenarnya ya, bukan harga yang udah ditambah margin keuntungan. Kalau sebelumnya kan ada error tuh, harganya yang udah ditambah margin keuntungan malah kalian rugi jualan. Kita kembali. Di bagian sini terdapat user manager ya. User manager mana? Pengguna bot, user manager. Nah di bagian user manager ini saya udah perbarui untuk mencegah terjadinya penyimpangan saldo. Jadi kalian bisa ngedit ya akun user. Sini contohnya saya edit yang satu ini. Misalnya saldo mereka kalian kurangi dari 43.000 jadi 41.000, maka usernya bisa dapat notifikasi. Tuh, dia dapat notifikasi. Atau jika saldonya kalian tambah, usernya juga dapat notifikasi. Ini mana ya yang tadi? Ntar saya refresh, biasanya posisinya berubah. Ini saya tambah jadi 4, jadi 50, misalnya 50 ya. Dia dapat notifikasi lagi kalau saldo mereka ditambah oleh admin, jadi mencegah kebingungan. Itu biasanya kan ada user yang melapor, min saldo saya hilang. Nah di sini dia ada bukti kalau saldonya itu kalian curi gitu. Ini user dapat diedit. Menu yang dapat kalian edit itu ada nama, email, nomor HP dengan jumlah saldo mereka. Cuma itu doang. Kemudian produk toko. Sebelumnya produk toko ini kan lumayan rumit buat dipakai nih. Nah produk toko ini sebenarnya saya udah setting ya, tapi nggak ada yang lapor kalau ini error. Nah sekarang udah saya perbaiki. Di sini kalian bisa tambah produk toko untuk keterangannya sini ya. Nah di sini kategori produknya kalian masukin kategorinya apa, misalnya e-book ya. Terus di sini SKU-nya apa? SKU itu biasanya kode unik. Ini kode uniknya saya tambahin aja 12. Terus nama produknya misalnya cerita ya, judul cerita apa aja deh pokoknya. Terus di sini harga belinya berapa? Kalau kalian beli e-booknya di tempat lain atau ada biaya produksi, masukin aja di sini. Biaya produksi per unitnya berapa sih? Misalnya biaya per unitnya saya tempel sini misalnya 20.000 biaya produksinya.
Terus kalau udah biaya produksinya ditambah, berapa kalian mau jual produknya. Misalnya di sini kan saya pengen ambil keuntungan 5.000 misalnya, saya jual 25.000. Terus jumlah stok, nah di sini jumlah stoknya berapa, mau dijual berapa banyak salinannya. Sini saya pilih The Paul 10 aja. Kemudian untuk tag produk ini adalah kebijakan terkait pembelian. Misalnya kalian tempel di sini, ini bakalan muncul ketika user itu mengklik produk. Misalnya saya bakalan kasih ini adalah ebook premium dan dapat digunakan tanpa refund. Membeli artinya setuju. Setelah bayar, oke, ini catatan pertama ketika user itu mengklik produknya ya. Nah, catatan kedua ini adalah kalau ada password, kalau ada akun yang perlu dimasukkan, misalnya dia buka ebook ada passwordnya gitu, kita masukkan ke sini. Atau email untuk login mengakses ebooknya kalau ada ya email. Terus di sini kita tambahkan sedikit notes ya, login menggunakan email. Nah, udah, terus di sini ebooknya harus kalian tambah. Misalnya ebook apa yang harus kalian tambahkan ya di sini. Saya akan nambahin beberapa file misalnya. Ini saya tambahin, kalau sampelnya kan nggak perlu, ini sampel aja sih. Kalau kalian pengen ngasih sampel misalnya untuk meyakinkan mereka kalau produknya beneran ada, tapi saya nggak bakalan kasih sampel, saya bakalan kasih produk ebooknya secara langsung aja. Nah, ini saya sembarangan aja sih, sembarangan masukin ebooknya, bisa nggak gitu. Nah, kalau udah simpen aja, sini ebooknya udah ada, file yang kita jual udah ada, terus sini password emailnya udah ada, terus kita simpan aja. Nah, di sini udah kan, udah tersimpan. Lalu coba kita buka detailnya langsung. Sini kita klik katalog. Nah, sini ada ebook, ada Gmail, akun CapCut. Jadi dia bakalan gitu. Kalau kita klik beli ya, kita klik ebooknya dulu, dia bakalan muncul kata pertama yang kita tambahkan. Ini adalah ebook premium yang dapat dijalankan gitu. Terus dia usernya bisa beli kalau usernya ada balance. Kita cek dulu ya apa ada balance-nya. Nah, ini balance-nya ada 50.000 nih. Terus kita beli ebooknya, misalnya beli ya ebook. Begitu mereka klik beli, maka mereka dapat produknya. Nah, di sini nggak masuk kan, di sini ada filenya, di sini ada file ebooknya, terus di sini ada catatan transaksi mereka, dan di sini ada password yang kalian sertakan gitu. Jadi cara berjualannya begitu ya. Nah, saldonya juga balance-nya ini bakalan berkurang gitu. Ini jadi 25.000 kan, berkurang. Nah, di sini kita lihat ya, stok ebooknya ini kan 10, pasti berkurang dong kalau udah dijual. Nah, sini kan jadi 9 tuh. Kalian juga bisa hapus produk-produk yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kategorinya ini nggak boleh panjang-panjang, kalau panjang-panjang dia kepotong, jadi kepotong kayak gini. Jadi ebooknya ini misalnya kategorinya ini nggak perlu panjang-panjang lah, kalian penting aja nih kategorinya. Ini akun CapCut ya yang panjang-panjang itu.
Jadi akun CapCut ini bakalan saya ganti nanti. Oke, untuk produk digitalnya kalian bisa jual produk art atau produk video atau akun ya, akun saring, akun misalnya akun CapCut atau akun apa, itu bisa dijual di sini. Jadi sekali beli langsung ada. Kalian bisa hapus produk-produk. Nah, di sini bakalan masuk ke sini nanti. Kalau ada user yang beli, dia ada di riwayat transaksi, ada di produk toko. Di produk toko ini kan ada nih, ada yang beli cerita Cinderella harganya 25.000. SN-nya juga muncul di sini, SN-nya. Nih, SN-nya. Mereka dapat apa aja di sini, SN-nya udah muncul. Oke, untuk produk toko udah saya jelaskan ya di bagian produk toko. Kemudian di sini ada produk Digiplus. Sama aja kalian bisa beli produk Digiplus langsung dari web. Nih kalian bisa beli, misalnya saya beli Dana nih, saldo saya tuh ada nih. Dia bakalan mengurangi saldo Digiplus kalian, jadi nggak mengurangi saldo netku. Soalnya saya beli e-money, terus saya beli Dana, operatornya Dana, saya beli yang 1000 aja misalnya ya. Saya beli yang 1000, masukkan nomornya. Ini cocok buat kalian yang punya counter, jadi kalian pengen jual secara langsung, nggak mau jadi bot, dari bot ya jelas. Nah ini dananya kan harganya 150, tapi kalau di bot harganya berbeda sih. E-money terus Dana, ini harga di bot tuh beda. Nah di sini kan ini udah ditambahin margin keuntungan, kalau di sini kan belum. Ini nomornya udah bener, terus klik beli ya. Nah maka transaksi akan dibuat. Tunggu aja di halaman ini beberapa menit atau beberapa detik ya, nanti bakalan muncul resi SN nya, serial number nya. Ini kalian bisa jualan ke customer kalian, top up dananya berapa. Kan biasanya kan top up dana itu ada biaya admin ya, 500 sampai dengan 2.500 biayanya. Nah di sini kan biayanya jadi lebih murah kalau kalian pakai Digiplus gitu. Ini juga muncul di riwayat transaksi ya. Sini kita masuk ke riwayat transaksi. Nah di riwayat transaksi ini bakalan muncul di bagian Digiplus ya. Di sini ada pembelian dana nih, yang barusan terjadi, tanggalnya nih, jamnya ya. Nah kemudian di sini ada fitur juga ya, di bagian sini history transaksinya masuk. Oh, history transaksinya masuk. Nah di sini produknya malah kesebar ke orang ya. Untung kita pakai password ya, makanya ketika kita jualan produk di sini kita perlu di enkripsi pakai arsip zip biar orang lain nggak bisa membuka produknya. Nah sini bakalan saya modif untuk menghilangkan kalau produknya itu nggak boleh dikirim ke grup ya. Oke, di botnya kita kembali lagi. Di akun admin beda ya, ini akun adminnya. Kalau di akun admin dia nggak gitu gini. Kalau di akun admin, nah di sini kan saya kemarin ngenalin yang namanya saldo toko. Saldo toko ini kalau kalian pakai merchant netku ya, di bagian pengaturan sini ada bot setting. Nah di bagian bukan bot setting ya, iya di bot setting ya. Untuk mengatur pembayaran tuh di mana sih sebenarnya? Nah ya di sini. Kalau kalian pakai merchant netku, bukan Tokopai, di sini kalian cairin uangnya gimana gitu. Saya kembali dulu ke menu utama ya. Kalau kalian pakai merchant netku, otomatis kan uangnya masuk ke rekening netku gitu. Dia masuk jadi saldo toko. Nah kalau dia masuk jadi saldo toko, cara nariknya ada di sini, kelola toko. Kemudian kalian pilih withdraw. Nah di sini kalian pilih transfer ke rekening bank atau e-wallet ya. Nah langsung aja kalian transfer ke rekening bank kalian. Nah sebelumnya biar bisa mentransfer ke rekening bank mana, kalian masuk ke bagian setting sini. Bagian setting di sini terdapat pengaturan untuk memilih rekening bank yang diinginkan. Ada BCA, ada Dana, ada e-wallet, ada berbagai bank pokoknya. Jadi kalian setting dulu ya di bagian akun sini banknya. Nanti bakalan muncul sini kalian transfer. Nah untuk proses pencairan yang biasanya berlangsung 1 atau 2 menitan. Tapi kalau clearingnya berlangsung 3 hari.
Nah kalau pada admin dia botnya ini kayak gini, dia bakalan nampilin statistik toko, PPOP1, PPOP2, top user, sama aja sih sebenarnya, cuma bedanya admin itu ada tombol kelola toko untuk mengambil dana kita dari toko. Oke, cuma gitu aja ya untuk fitur-fiturnya di sini, silakan dimaksimalin aja. Caranya sini saya udah nambahin, di bagian bawah ini juga saya sudah jelasin, jadi semoga aja nggak ada lagi yang nanya keuntungannya di mana. Keuntungannya ya kalian jual sendiri program produknya. Kalau kalian nggak jual produknya gimana mau untung? Kalau kalian jualan offline, misalnya kalian pilih Netco Pulsa di sini, ini kan ada produk Netco Pulsa udah dihapus ya, produk DigiPlus itu. Ini kalian bisa jualan ke customer secara langsung daripada kalian pakai bot ini ya. Kalau bot ini kan digunakan untuk user atau orang lain. Misalnya kalian pemilik toko, orang lain beli gitu. Ini toko, ini orang lain, misalnya ada 5 orang beli di toko kalian, ya kalian untung, nggak jualan secara manual. Oke, semoga aja bermanfaat ya dan bisa dipahami juga.